Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Hadrian Sukma dengan NIM saya C1B021066. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum geomorfologi yang telah saya lakukan kemarin. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu geomorfologi. Jadi di sini geomorfologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kenampakan atau rupa alam, rupa bentuk lahan, yang dimana dari rupa bentuk lahan itu kita bisa menerjemahkan proses-proses yang telah terjadi sebelumnya sehingga menghasilkan kenampakan alam seperti pada video-video yang akan saya tampilkan berikut ini. Proses-proses perubahan alam sehingga menghasilkan kenampakan bentuk bumi tersebut dinamakan proses geomorfik. Oke, jadi praktikum geomorfologi ini kemarin dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 yang dimana dipandu langsung oleh Bapak Insinyur Joko Priyono MSc PhD. Dalam praktikum geomorfologi kemarin kita mengamati 4 bentuk landform yang dimana 4 bentuk landform ini berbeda-beda titik. Titik pertama itu di daerah Bukit Pusuk, titik kedua di Desa Pemenang, titik ketiga di Desa Jugil, tepatnya di Jembatan Gantung sebelum Kayangan, dan titik keempat ada di Lapangan Kayangan. Oke. Pada praktikum geomorfologi ini, di titik pertama kita berada di daerah Bukit Pusuk, bisa dilihat pada video di atas. Pada video di atas, kilas yang bisa kita lihat adalah banyaknya tumbuhan pepohonan yang ditumbuhi dalam daerah perbukitan Pusuk ini. Dengan adanya tumbuhan pepohonan yang tumbuh ini, maka bisa kita simpulkan kedalaman tanah dari daerah Bukit Pusuk ini lumayan dalam sehingga bisa menopang akar tumbuhan pepohonan seperti ini. Bisa dilihat pada permukaan Bukit Pusuk ini adanya batuan-batuan berwarna gelap, yang dimana batuan berwarna gelap ini nantinya akan menjadi bahan induk pembentuk tanah di sini. Karena warnanya yang gelap, maka bisa disimpulkan batuan dari daerah Pusuk ini mengandung unsur mikro yang tinggi seperti Fe, Zn, dan Cu yang tinggi dalam kandungan batuan yang berwarna gelap tersebut. Batuan yang gelap tersebut juga tergolong dalam batuan basalt. Sehingga banyaknya tumbuhan atau vegetasi yang tumbuh di atasnya bukan tanpa alasan apa-apa, melainkan karena unsur hara mikro yang tinggi pada daerah Pusuk tersebutlah yang menyebabkan bisa pepohonan atau vegetasi di atasnya itu tumbuh subur. Oke, pada video berikutnya ini bisa kita lihat pada video di atas merupakan bentuk permukaan dari perbukitan di daerah Pusuk. Bentuk perbukitan di daerah Pusuk ini bisa kita lihat berbentuk sangat runcing. Bentuknya yang runcing-runcing seperti ini menandakan bahwa landform di daerah Pusuk ini termasuk landform dalam golongan muda. Karena golongan muda pada landform itu, maka energi potensial untuk berubah atau energi potensial untuk suatu landform mengalami perubahan itu sangat tinggi. Karena daerah Pusuk termasuk dalam landform muda yang ditandai dengan bentuk perbukitan yang runcing, maka itu kemampuannya dalam menumbuhkan vegetasi atau menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atasnya itu masih tersimpan. Dengan kata lain, unsur mikro atau unsur hara dalam daerah Pusuk tergolong masih tinggi. Karena daerah Pusuk memiliki bentuk kelerengan yang runcing yang tergolong landform muda, maka pola aliran sungai pada daerah Pusuk tergolong
pola vertikal. Bisa dilihat pada video di atas ini, bentuk V pada aliran sungai sangat terlihat jelas dan sangat terlihat tajam. Maka dari itu pola aliran sungai pada daerah pusuk ini adalah berbentuk vertikal. Oke, pada intinya praktikum geomorfologi di titik pertama yaitu di daerah pusuk ini tergolong landform muda, yang sewaktu-waktu landform muda ini memiliki energi potensial yang kemungkinan besar pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, pada titik kedua di sini yaitu di Desa Pemenang. Bisa kita lihat bersama-sama pada video yang saya tampilkan ini, terlihat vegetasi atau tumbuhan dalam Desa Pemenang ini sangat hijau dan sangat rapat. Hal ini menandakan tingginya atau suburnya tanah yang ada dalam Desa Pemenang ini. Kesuburan tanah yang tinggi pada Desa Pemenang ini pasti terpengaruh akibat dari adanya erosi yang telah terjadi di daerah pusuk tadi, sehingga deposit-deposit dari kandungan unsur hara yang ada di daerah pusuk tadi terpendam atau mengendap di daerah yang lebih bawah, yaitu di daerah Pemenang ini, sehingga kesuburan tanah di daerah Pemenang ini tinggi, yang dimana kita bisa melihat dengan seksama vegetasi yang tumbuh di atasnya sangat hijau. Pada titik kedua di Pemenang ini, kita bisa mengamati dua bentuk lahan atau dua bentuk landform. Landform yang pertama ini terjadi karena proses geomorfik yang disebabkan oleh energi eksogen, yaitu air hujan yang erosinya dari pusuk kemudian menghasilkan landform pluvial. Kemudian yang kedua, pada foto yang saya tunjukkan ini merupakan landform yang tergolong tua, terlihat bentuk perbukitan yang landai dan juga vegetasi yang tumbuh di atasnya sangat jarang dan bentuk tanah yang sangat gersang serta pucat. Akibat adanya erosi yang telah terjadi di daerah pusuk tersebut menghasilkan landform pluvial yang terbentuk di daerah Pemenang ini. Terbukti dengan adanya aliran sungai yang berbentuk lateral pada daerah Pemenang ini. Landform pluvial di sini diakibatkan terbentuk karena adanya erosi yang disebabkan oleh curah hujan. Kemudian kenampakan bentuk lahan yang bisa kita lihat di sini di daerah Pemenang adalah bentuk lahan yang berbentuk landai. Landform yang berbentuk landai dan gersang ini membuktikan bahwa landform ini tergolong landform tua. Karena landform ini landform tua, maka energi potensial untuk berubah rendah atau sudah tidak akan berubah. Seperti yang kita lihat pada video ini, warna tanah dari landform tua di daerah Pemenang ini terlihat sangat pucat dan sangat gersang. Hal ini berarti menunjukkan kandungan bahan organik dan unsur hara pada landform ini sangat rendah. Dibuktikan dengan vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan di atasnya sangat jarang tumbuh karena unsur hara dan bahan organik yang tergolong rendah. Kerapatan tanaman yang tumbuh pada landform tua ini juga mengindikasikan bahwa rendahnya akan unsur hara dan juga kandungan-kandungan bahan organik, yang bisa disimpulkan kesuburan tanah pada landform tua ini sangat rendah. Selanjutnya, pada titik ketiga dalam praktikum geomorfologi ini, saya akan menampilkan video di Desa Jugil, tepatnya di Jembatan Gantung sebelum daerah Kayangan. Oke, bisa kita lihat di dalam video tersebut terlihat jelas sekali bentuk patahan pada lereng. Bentuk patahan tersebut terjadi karena gerakan tektonik dalam perut bumi berupa gempa bumi. Maka dari itu, landform pada daerah Jugil ini
termasuk dalam landform struktural karena terjadi akibat dari patahan. Hal yang mengindikasikan bahwa landform tersebut adalah landform struktural bisa dilihat dari aliran sungainya. Aliran sungai sangat mengikuti dari bentuk kelerengan di dalam desa ini. Salah satu hal yang sangat terlihat jelas pada video di atas adalah adanya bentuk patahan dari lempengan dari sebuah lahan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa landform tersebut adalah landform struktural yang dimana patahan tersebut terjadi karena adanya gerakan tektonik. Dalam titik ketiga ini juga adanya jembatan, yang dimana di bawah jembatan ini ada aliran sungai. Yang bisa kita lihat, aliran sungai ini sangat mengikuti bentuk dari patahan lempeng. Karena adanya bekas patahan lempeng bumi yang terlihat pada titik ketiga ini dan didukung dengan bentuk aliran sungai yang sangat mengikuti dari bentuk patahan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa di titik ketiga ini termasuk dalam landform struktural. Sampailah kita pada titik terakhir dalam praktikum geomorfologi ini. Titik keempat atau titik terakhir di dalam praktikum geomorfologi ini berada di lapangan kayangan. Seperti pada video yang telah saya tampilkan ini, bisa kita lihat sama-sama sangat sulit untuk menebak bentuk wajah dari landform yang ada di lapangan kayangan ini. Karena bukti-bukti dari landform kayangan ini sewaktu muda sangat sulit ditemukan, yang ada hanya beberapa vegetasi yang tumbuh. Kedalaman solusi. Dengan video yang bisa kita lihat di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik keempat ini tergolong dalam landform yang sangat tua. Karena bentuk perbukitannya yang sangat landai atau sangat datar. Artinya dahulu kala proses geomorfik pada titik keempat ini sangat intensif terjadi. Karena landform ini tergolong landform sangat tua, sangat sulit sekali untuk mengenali ciri-ciri muda dari landform ini. Pada titik keempat ini adanya perbedaan jenis permukaan lahan. Dalam video di atas bisa dilihat jenis batuan permukaan lahan, yaitu jenis batuan vulkanik, dan daerah di atasnya adalah batuan kapur. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa di dalam titik keempat ini dulunya sudah terjadi erosi atau penggurusan yang sangat kuat atau sangat intensif, sehingga menghasilkan perbedaan lapisan permukaan lahan yang ada pada video di atas. Hal yang mengindikasikan bahwa landform ini landform yang tergolong sangat tua, adanya bentuk bekas aliran sungai yang berbentuk vertikal. Artinya tidak mungkin pada kelerengan atau bentuk lahan yang datar memiliki bentuk aliran sungai vertikal, yang dimana bisa kita simpulkan bahwa bentuk aliran sungai yang vertikal ini adalah salah satu ciri bahwa landform ini dulunya pernah muda. Oke, itulah tadi penjelasan saya dari masing-masing 4 titik praktikum geomorfologi ini. Sampailah kita pada penghujung video. Kesimpulannya di sini, bentuk permukaan bumi sewaktu-waktu pasti akan berubah. Yang menyebabkan dia berubah itu adalah tergantung dari proses geomorfiknya yang diakibatkan oleh energi eksogen dan juga energi endogen, baik itu dari dalam maupun dari luar, akibat dari alam sendiri dan akibat dari perbuatan manusia. Perbedaannya di sini, landform muda dicirikan dengan bentuk lereng yang sangat runcing. Akibatnya energi potensial untuk berubah sangat tinggi. Kemudian dalam landform tua, bentuk lereng sangat landai atau datar,
dan energi potensial pada landform tua sangat rendah untuk berubah. Sekian, itu saja yang bisa saya laporkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.